Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi kalian yang membuka video saya ini di malam hari. Ya, selamat berjumpa kembali di video saya di pembelajaran matematika di kelas 9. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat tahun baru dan selamat atas nilai kalian yang sudah berhasil di semester 1 kemarin. Ini kita coba untuk melangkah kembali di semester 2, di semester terakhir kalian di kelas 9 ini. Baik, di dalam sesi ini, di dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi baru yaitu tentang kesebangunan dan kekongruenan. Materi ini sebenarnya mudah dan kalian mungkin pernah belajar ini waktu kalian dulu waktu SD. Nah, tapi di sini kita akan menggunakan pendekatan yang telah kalian pelajari di SMP. Jadi, sebisa mungkin kalau bisa kalian refresh materi kalian, sepengetahuan kalian di waktu SD dan kita akan gunakan cara yang baru. Atau mungkin nanti kalian bisa kombinasikan dengan cara yang baru, digabung dengan cara yang lama boleh. Ya, baik. Langsung saja di materi kita yang pertama itu tentang kesebangunan. Kesebangunan itu nanti kita akan berhubungan terus dengan bangun datar, terutama kita akan selalu bertemu dengan segitiga, lalu kita akan selalu bertemu dengan persegi dan persegi panjang, lalu trapesium dan jajar genjang ya. Kita akan bertemu bangun-bangun tersebut, jadi jangan jenuh, tapi kita sebisa mungkin kalau kalian belajar matematika itu sebisa mungkin kalian punya tantangan untuk memecahkan sebuah persoalan. Nah, itulah kemungkinan kalian akan menikmati tantangan dan keseruan dalam mencari solusi di matematika, bukan hanya menghafalkan rumus mata. Ya, saya tidak minta kalian untuk menghafal rumus, tapi saya minta kalian untuk kalian berpikir secara kritis, menemukan solusi sesuai dengan pemikiran kalian sendiri, gitu ya. Baik, materi kesebangunan itu terbagi dari beberapa sub materi. Yang pertama nanti ada skala, kemudian nanti ada perbandingan dari sisi-sisi yang sebangun, dan selanjutnya nanti akan saya jelaskan. Tapi di pertemuan hari ini kita akan fokus ke skala terlebih dahulu yang pernah kalian pelajari di sekolah dasar atau di materi-materi sebelumnya, bahkan di IPS juga ada. Apa itu skala? Ya, apa itu skala menurut kalian itu apa? Mungkin masih ada di benak kalian dulu waktu belajar skala di SD ya, kalian mungkin disediakan oleh guru kalian, oh skala itu rumusnya gini, rumusnya pakai segitiga, dihafalin nih. Kalau nyari ukuran sebenarnya berarti ukuran pada peta kali skala, kalau nyari skala berarti apa bagi apa gitu ya. Tapi coba kita kita hilangkan kebiasaan kita menghafal, coba bagaimana kita menggunakan logika kita bahwa skala itu sebenarnya berasal dari perbandingan ya. Jadi nggak melulu tentang rumus, nggak melulu kalian harus nanti saya tembak rumus ini apa. Nggak, saya nggak akan seperti itu, tapi kalian harus tahu bagaimana sih kalian mencari skala, bagaimana sih kalau kalian ada peta di tengah jalan, ngitung jarak, misalkan di peta kok jaraknya 2 cm, terus di situ tertulis skalanya 1:1 juta, berarti nanti jarak sebenarnya dari kota ini ke kota yang lain itu berapa, itu kalian nggak perlu mikir rumus, tapi kalian menggunakan logika kalian, menggunakan perbandingan atau ratio dalam mencari jarak sebenarnya dan sebaliknya gitu ya. Oke, kita akan lihat dulu. Sebenarnya skala itu adalah perbandingan antara ukuran pada peta dibandingkan dengan ukuran yang sebenarnya. Itu bukan bagi ya, tapi dibandingkan. Lihat di sini, kalau kalian lihat ada simbol. Sebentar, saya hidupin pen saya dulu. Kalau di sini ada simbol seperti ini, kita akan biasakan ini adalah perbandingannya. Bukan ukuran pada peta dibagi ukuran sebenarnya, bukan. Tapi ukuran pada peta dibandingkan dengan ukuran yang sebenarnya. Atau skala itu, ukuran pada peta dibandingkan dengan ukuran yang sebenarnya. Ya, contoh, misalkan kalau ini peta Pulau Nias ya, Pulau Nias, skalanya 1:3.200.000. Itu maksudnya apa sih? Contohnya, dari peta di samping diperoleh informasi bahwa ukuran pulau sebenarnya adalah 3.200.000 kali ukuran peta itu. Berapa kilometer panjang pulau itu yang sebenarnya. Nah, kalau kita ukur kita ukur jarak dari sini menuju ke sini. Lihat yang warna biru ini ya. Kita ukur di situ adalah berapa jaraknya? 4 cm ternyata. Lihat. Ini saya ukur pakai model penggaris saja. Ini ada 4 cm. 1, 2, 3,
4 cm ternyata panjang Pulau Nias. Sedangkan skalanya adalah 1/3.200.000. Nah, skala itu maksudnya apa? Setiap 1 cm pada peta itu mewakili 3.200.000 cm pada jarak yang sebenarnya atau ukuran sebenarnya. Saya ulang lagi. Skala itu berarti 1 cm pada peta itu mewakili 3.200.000 cm pada ukuran yang sebenarnya. Dalam artian berarti kalau di sini 4, berarti di sini itu berapa harusnya? Gitu ya. Tidak perlu pakai rumus, tapi kita coba cek bagaimana penyelesaiannya. Ada banyak sekali cara ya. Terserah nanti kalian bebas mau pakai cara yang mana. Diketahui peta tadi kan panjangnya 4 cm yang udah diukur dan skalanya 1/3.200.000. Nah, terus ditanya panjang pulau yang sebenarnya. Nanti kalian ketika mengerjakan skala, kalian tuliskan diketahui, ditanya, dan dijawab. Ya, skalanya ukuran pada peta berbanding ukuran sebenarnya, atau saya bisa tulis 1/3.200.000, dan yang sebelah sini ini adalah perbandingan yang pertama. Ini diketahui ya, skalanya di sini. Lalu ukuran pada petanya tulis ini 4 cm, terus ukuran sebenarnya tulis yang di bawah. Karena ini sinilah ya, 1/4, 3.200.000, nanti di sini berapa gitu. 1 kali ukuran sebenarnya ini dikali silang. 1 kali ukuran sebenarnya sama dengan 3.200.000 dikali 4. Kali silang kan ukuran sebenarnya berarti tinggal dihitung. 3.200.000 dikali 4 sama dengan 12.800.000 cm. Kalau saya gunakan ukuran sebenarnya itu boleh meter, boleh kilometer, tapi karena kita jarak di pulau, itu kita pakainya kilometer. Ya, jadi panjang pulau itu sebenarnya ada 128 km. Jadi prinsipnya kalian pakai perbandingan selalu, atau mungkin kalau pakai cara saya, skalanya kan tadi 1/3.200. Nah, kalau skalanya kalau tadi kita ngukur secara manual itu 4. Berarti yang di sini kira-kira berapa ya? Nah, kalau saya biasanya simpelnya pakai ini, tapi kalau kalian mau pakai ini boleh. Nah, ini gimana berarti? 1/4 itu dikali 4. Berarti otomatis 3.200.000 ini juga harus dikali 4. Berarti hasilnya di sini berapa? 3.200.000 kali 4, oh ternyata 12.800.000 cm. Berarti di sini nanti jadinya 128 km. Sama saja, kalian boleh pilih yang mana, seringkas kalian seberpikir kalian seperti apa gitu ya. Oke, yang kedua, nah ini gimana ini kira-kira? Ini ada 2 gambar. Yang pertama, kalau ini perbandingan 5 cm dan 3,4 cm. Ini panjangnya, ini lebarnya. Gitu ya. Atau ini saya bisa sebut tingginya, ini juga lebarnya. Karena ini, ibaratnya ini adalah foto itu kan diberdirikan gitu ya. Tapi kalian boleh sebut juga ini panjangnya. Nah, terus setelah diperbesar, panjangnya ini menjadi, atau tingginya menjadi 10. Kira-kira ini berapa gitu ya. Kita coba. Ini pakai perbandingan juga. Oke. Coba kita pakai perbandingan. Yang pertama, ukuran gambar asli. Yang pertama tinggi L tadi kan 5 cm. Ya, yang kedua lebarnya yang pertama 3,4, yang kecil kan. Berarti terus tinggi yang kedua tadi 10. Terus lebarnya berapa yang kedua? Nggak akan kita cari. Dibandingin aja. Tinggi pertama, yang ini dibandingin dengan ini. Saya tulis di sini. Tinggi 1 dibandingkan dengan tinggi 2. Lebar 1 dibandingin dengan lebar 2. L1 banding L2. Gitu kan. Terus saya tuliskan angkanya. Tinggi 1-nya tadi 5. Tinggi 2-nya yaitu 10. Saya masukkan. Terus lebar yang pertama yaitu 3,4. Lalu lebar yang kedua yang kita cari. Atau saya bisa tulis L2. Lalu, ini ibaratnya gini, saya bisa tulis biar kalian nggak bingung, sama aja kayak gini, 5/10 sama dengan 3,4 per L2, gitu kan. Terus dikali silang, selalu dikali silang, kalau udah untuk perbandingan, ya. Tadi kan ada opsi perbandingan itu boleh ditulis pakai titik 2, atau boleh pakai pecahan seperti ini, bebas. Nah, kalau saya lebih suka pakai pecahan, jadi biar ngalinya silang tuh kelihatan, tapi nanti ujungnya sama, nih. 5 kali L2 kan tuliskan 5L2 sama dengan 10 kali 3,4 gitu kan. Terus 5 kali L2 itu 5L2 sama dengan 10 kali 3,4 yaitu 34. Berarti kalau kita nyari L2-nya aja berarti 34 dibagi dengan 5. Atau hasilnya adalah 6,8. Berarti
lebar yang kedua itu lebarnya adalah 6,8. Dia selalu sebanding gitu ya. Atau cara kedua juga boleh. Kalau ini yang rumus banget ya. Tapi kalian boleh pakai cara apa aja. Kalau saya sarankan pakai cara yang ini gitu. Sama saja hasilnya. Lalu ini ada juga, nah terakhir ya. Gambar di samping adalah model mobil balap mainan gitu kan. Terus panjangnya 6, panjang mobil ini 6, lebarnya 2,4 di sini, tingginya kita nggak tahu berapa. Nah, kita mau cari panjang mobil sebenarnya itu 2,76. Panjangnya sebenarnya kalau ini real picture-nya itu adalah 2,76 meter. Nah, bagaimana menentukan skalanya? Terus bagaimana lebar mobil yang sebenarnya? Langkah pertama untuk nyari lebar mobil sebenarnya kita harus tahu skalanya dulu dong. Nah, kita cari skala yuk. Mencari skala tadi seperti ini. Skala tadi kan model atau ukuran pada peta dibandingkan dengan ukuran sebenarnya atau panjang sebenarnya. Nah, tadi di panjang pada gambar, kalian bisa kembali lagi tadi kalau kalian pengen tahu ini dari mana, dari soal yang sebelumnya tadi ya. 6 banding 2,76 meter. Tapi hati-hati di sini cm, di sini meter, kalian harus ubah. 6 cm dibandingkan dengan 276. Berarti 6 banding 276 ya. Ini yang dicoret. Lalu kita tinggal sederhanakan yang ini untuk menjadi skala. Itu 1 banding 46. Nih, ketemu. 1 banding 46. Kita simpan ya. Terus lebar sebenarnya. Lebar sebenarnya nih jawabannya ini ya. Dari mana sih sebenarnya ini? Kita cari. 1 banding 46 kan skalanya. Terus akan dibandingkan dengan lebar pada peta dan lebar sebenarnya. Lebar pada peta tadi 2,4 di soalnya. Lihat. Terus 1 banding 46, terus 2,4 banding luas sebenarnya. Lebar sebenarnya. Jadi 1 kali, ini dikali silang kayak saya tadi ya. 1 banding 46, kalau 2,4 ini X ini berapa? Dikali silang aja. 1 kali lebar sebenarnya, 46 kali 2,4. Ini kan sama. Terus sebenarnya berarti 110,4 atau 1,104 meter. Gitu ya, diubah ke meter. Tinggi model, kan tadi skalanya 1 banding 46, tinggi modelnya kita nggak tahu kan, tadi nggak diketahui di soal. Kalian back lagi di soalnya, tinggi model belum ada, tapi diketahui tinggi sebenarnya ternyata 92 nih. Berarti tinggi modelnya berapa? Tinggi mainannya maksudnya berapa? Sama perbandingan, 1 banding 46, sama dengan tinggi modelnya per 92. Udah kali silang sama. 92 sama dengan 46 kali T, ya kan? Terus T-nya aja berapa berarti? 46T sama dengan 92. 46 kali T, 46T, 92 jadi 92. T-nya aja berarti 92 dibagi 46 yaitu 2 cm. Ini berarti adalah panjang pada mainannya atau tinggi mainannya. Salah sebut tinggi mainannya ya. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Untuk menyelesaikan suatu soal yang berkaitan dengan perbandingan, dalam pembuatan perbandingannya yang dipasangkan adalah yang sejenis. Sejenis itu berarti bisa atas bawah disama dengan atas bawah. Kalau lebar dibandingin lebar, panjang dibandingin dengan panjang, gitu ya. Misalnya, nah ini lebar pada gambar peta atau model itu lebar sebenarnya perbandingannya. Panjang pada peta gambar model itu panjang sebenarnya. Kalau tinggi pada model itu berarti tinggi sebenarnya. Nanti dibandinginnya. Nah, terus ini untuk latihan soal kalian, silakan kalian screenshot, terus kemudian kalian kerjakan. Ini nanti kita kumpulkan di hari pertemuan berikutnya. Jadi kalian sekarang pahami dulu semua materi, dicoba latihannya ini, lalu nanti ditulis yang rapi. Di pertemuan berikutnya akan saya infokan bagaimana cara pengumpulan tulisan kalian. Jadi tolong tulisan kalian rapi agar saya bisa membaca tulisannya dengan baik dan menilai dengan baik. Terima kasih, sekian dari saya di pertemuan pertama ini. Semangat belajar, selalu jaga kesehatan dan jangan kemana-mana. Tetap di rumah, selalu menggunakan masker, dan selalu cuci tangan. Terima kasih, selamat pagi.